Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Utami Putri dari kelas IKM 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai gempa bumi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba yang terjadi pada permukaan bumi. Selanjutnya, karakteristik gempa bumi. Karakteristik gempa bumi ini ada 5, yaitu yang pertama tidak berlangsung lama, kemudian lokasinya tertentu, dapat menimbulkan bencana, waktunya tidak dapat diprediksi, dan dampaknya tidak dapat kita cegah namun dapat dikurangi. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi berdasarkan faktor penyebab. Nah, gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya ini ada 3. Yang pertama ada gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Selanjutnya gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Dan yang ketiga ada gempa reruntuhan atau terban, yaitu yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan peristiwa alam lainnya. Selanjutnya, gempa berdasarkan kedalaman hiposentrumnya. Nah, berdasarkan kedalaman hiposentrumnya, gempa ada 3. Yang pertama gempa bumi dangkal, yaitu yang hiposentrumnya kurang dari 50 km. Selanjutnya ada gempa bumi sedang, yang hiposentrumnya di antara 50-300 km. Dan yang terakhir ada gempa bumi dalam, yaitu yang hiposentrumnya lebih dari 300 km. Nah, selanjutnya kita masuk faktor penyebab gempa bumi. Faktor yang pertama yaitu pergeseran lempeng bumi. Nah, gempa bumi pada umumnya disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan karena lempeng bumi yang bergerak. Selanjutnya letusan gunung berapi. Gempa bumi juga bisa terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Kemudian ada kejadian alam, misalnya tanah longsor, goyang runtuh, dan sebagainya juga dapat menyebabkan gempa. Namun gempa ini hanya berdampak kecil dan wilayah cakupannya sempit. Kemudian yang terakhir, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak gempa. Nah, apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak gempa? Yang pertama yaitu kita dapat melakukan rekayasa bangunan untuk menahan kekuatan-kekuatan getaran. Selanjutnya menegakkan undang-undang bangunan gempa, lalu memperkuat bangunan-bangunan yang sudah ada. Selanjutnya meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran dan risiko gempa bumi, dan yang terakhir melakukan pelatihan pemadaman kebakaran dan bantuan pertama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.